Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film On The Line. Kenalin bro, dia Elvis, seorang pembawa radio malam yang terkenal. Siarannya berada di jam 12 malam, di mana dia condong untuk memberikan sesi untuk penelpon curhat dan dia nantinya akan memberikan saran. Suatu malam, Elvis berada di rumah siap-siap untuk ke kantornya. Dia berpamitan dengan istrinya Olivia. Oh, by the way, dia juga punya anak, yaitu Adria namanya. Elvis pergi ke kantor, di mana dia bertemu seorang satpam baru yang dia panggil Bob, karena nama aslinya susah katanya. Sesampainya di ruangannya, dia ketemu sama asistennya atau co-host siarannya bernama Mary. Di situ juga ada anak magang baru bernama Dylan. Nah, sebelum siaran berlangsung, Elvis dipanggil oleh bosnya yang ngomong kalau dia mendapat keluhan dari para pendengar karena sikap Elvis yang kurang sopan dan suka ceplas-ceplos. Oh iya, di situ juga ada Steven, pekerja siaran itu juga. Nah, siaran malam pun dimulai, di mana Elvis memperkenalkan member baru yaitu si Dylan kepada para pendengar. Karena di sini juga si Elvis ini baru ngelihat Dylan nih. Nah, namun dalam percakapan ini Elvis tahu kalau Dylan ini tipe orang yang nyusahin orang tua. Jadi dia nyuruh Dylan pergi alias mencat Dylan. Dylan pun udah mau pergi tapi ditarik kembali sama Elvis yang ternyata ngeprank dia karena Elvis emang jahil juga. Nah, Elvis dan Mary ini menunggu bintang tamu mereka yaitu seorang TikToker bernama James Steele yang katanya bakal telat datangnya. Jadi sambil nunggu, Elvis pun membuka sesi curhat. Beberapa penelpon pun curhat dan Elvis memberi saran kepada mereka seperti biasanya. Nah, situasi pun berubah ketika penelpon bernama Gary menelpon. Gary bilang dia lagi dalam keadaan stres. Sambungan telepon sempat terputus, tapi beberapa lama setelahnya Gary nelpon lagi. Kali ini dia bilang dia udah ada di depan rumah seseorang yang dia sangat benci. Seseorang yang membuatnya sakit hati, dan Gary berencana menghabisinya. Elvis kelihatan panik dan coba nenangin Gary, nanya orang itu siapa. Gary belum ngasih tahu dan dia kali ini ngomong kalau dia udah masuk ke dalam rumah orang tersebut. Dan kemudian dia ngomong orang yang dia benci itu Elvis. Kenapa? Kata Elvis. Gary bilang kalau Elvis jadi penyebab kematian Lauren, mantan pekerja siaran Elvis yang sakit hati karena omongan dan candaan Elvis yang keterlaluan. Si Elvis nyuruh Mary untuk nelpon polisi. Dan kemudian Gary ngomong untuk jangan matiin siarannya. Dan sekarang dia nyuruh Elvis ngaku kalau dia pernah tidur sama Mary. Elvis sempat bohong, tapi kata Gary kalau bohong maka dia bakal nembak Olivia atau Adria. Jadi Elvis pun ngaku. Mary, Dylan, dan Steven yang ada dalam studio panik dengan situasi ini. Elvis minta maaf dan nanya harus gimana sekarang. Yang dijawab sama Gary untuk pergi ke atap gedung. Jadi Elvis, Mary, Dylan, dan Steven pergi ke atap gedung. Gary nyuruh Elvis naik tangga yang udah disiapin menuju ke pinggir gedung dan disuruh lompat. Elvis pun naik tangga itu dan di sini dia pura-pura lompat, padahal dia balik lompat ke atap. Sambungan telepon dikasih ke Dylan, di mana Gary nanya ke Dylan, apa Elvis udah lompat? Gary bilang udah dan nyuruh Gary untuk lepasin keluarga Elvis. Tapi kemudian drone naik ke atap dan drone itu milik Gary yang membuktikan kalau Elvis belum lompat dan Gary tahu kalau Dylan bohong. Gary pun kesel dibohongin, tapi kemudian polisi katanya udah masuk ke rumah Elvis dan kemudian ada suara tembakan. Elvis pun shock mukanya dan kawanan Elvis ini pun juga balik ke gedung. Polisi kembali nelpon Elvis dan katanya mereka nggak nemuin siapa-siapa di rumah itu, yang tentunya membingungkan. Elvis dan Dylan kemudian pergi ke bawah gedung di mana di situ mereka nemuin mayat Bob yang tergeletak. Kemudian Gary kembali ngehubungin Elvis dan ngomong kalau dia sebenarnya ada di gedung ini. Begitu juga Olivia dan Adria. Gary maksa Elvis dan Dylan main sebuah permainan, yaitu mereka dikasih waktu 40 menit untuk menemukan Gary, Olivia, dan Adria di dalam gedung. Kalau enggak, peledak yang udah dipasang di seluruh gedung bakal diledakin. Mau gak mau Elvis pun main permainan ini. Mau gak mau Dylan ngebantu Elvis main. Jadi dengan sepengetahuan Elvis mengenai gedung ini, dia pergi mencari letak si Gary. Nah, pas lagi nyari di lantai-lantai agak atas, di belakang Elvis dan Dylan ada orang yang kemudian nyerang Dylan. Namun ternyata orang di belakang itu adalah OB gedung itu bernama Tony. Tony minta maaf karena ngira Dylan tuh orang yang menghabisi Bob di bawah. Nah, Gary yang melihat dari CCTV ngasih tahu Elvis kalau Gary nggak masuk ke permainan ini atau rencana Gary, jadi dia harus dihabisin. Tapi Elvis ini nggak mau gitu. Nah, Tony di sini semalam ini cukup sas karena udah lewat jam kerjanya. Jadi ketahuan lah ternyata. Di sini Tony itu lagi nyuri komputer kantor buat dijual buat ngebiayain istrinya yang lagi sakit. Tapi Elvis tetap nggak mau ikutin perkataan Gary dan dia kemudian nyuruh Tony untuk kabur ke atas aja.
Nah, perjalanan Elvis dan Dylan pun berlanjut, di mana Elvis matiin mic-nya dan ngasih tahu Dylan kalau ada jalan pintas menuju ruang CCTV. Jadi mereka pergilah ke ruang CCTV, di mana dari luar kaca di kursi kelihatan ada orang nih. Kata mereka, Gary nih orang nih pasti. Elvis dan Dylan pun masuk ke ruangan itu dan siap menggebuk orang itu. Tapi ternyata orang itu adalah Austin, penyiar saingan Elvis yang tewas dengan bekas peluru di kepalanya. Nah, sekarang suara Gary seperti lagi di dalam studio dan dia menangkap Mary dan Stephen juga. Jadi Elvis dan Dylan siap-siap ke sana, tapi ngambil senjata milik si Bob dulu di bawah. Nah, akan tetapi pas ngambil pistol Bob, polisi udah ada di depan pintu gedung dan nuduh mereka pelaku yang menghabisi Bob dan menyuruh mereka untuk turunin senjata mereka. Nah, Elvis terpaksa nurunin senjata dan si polisi ini mau masuk ke dalam padahal gagang pintunya ada peledak. Jadi kalau dibuka, duar. Nah, meski Elvis dan Dylan udah bilang jangan masuk, polisi itu nggak percaya dan hampir membuka pintu itu. Sebelum akhirnya atasan polisi itu ngasih tahu kalau mereka bukan pelakunya. Jadi Elvis dan Dylan pergi ke studio, namun Gary minta main game lagi, yaitu permainannya disuruh menebak kode 3 angka. Elvis, Mary, Stephen, dan Dylan dikasih kesempatan masing-masing sekali. Stephen salah, Mary salah, Elvis salah, Dylan bener. Jadi mereka pun masih aman. Nah, Elvis dan Dylan pergi ke studio, di mana dia ngeliat Gary di ruangan itu dengan Mary dan Stephen yang lagi diikat. Elvis di situ ngeliat Tony yang udah digantung. Nah, mereka pun panik, tapi mereka tetap coba tenang. Nah, sekarang Elvis nyuruh Gary masuk dari pintu depan, sementara Elvis dari pintu belakang. Nah, sekarang Elvis nyuruh Dylan masuk dari pintu depan, sementara Elvis dari pintu belakang. Dan kemudian mereka pun masuk, di mana Elvis nodong Gary pakai pisau atau cutter, sementara Dylan nodong pistol ke Gary. Gak lama kemudian polisi menghubungi mereka, di mana katanya polisi udah nemuin Olivia dan Adria yang dipakein rompi peledak. Nah, sayangnya kodenya cuma ada di Gary. Jadi Gary kemudian minta pistol Dylan dan Dylan ya terpaksa ngasih pistolnya. Gary pun ngasih kode itu ke polisi untuk membuka rompi Olivia dan Adria untuk ngebawa ke studio karena Dylan disuruh ngegantiin sebagai balasan Dylan gayanya kayak mau jadi pahlawan di sini. Polisi itu pun ngebawa rompi dan kemudian dipasangkan ke Dylan. Nah, kemudian Gary nembak polisi itu. Situasi pun jadi chaos. Dan Elvis, Dylan, Mary, dan Stephen kaget melihat itu. Gary tampak udah gila dan dia menjatuhkan remote peledak ke bawah sehingga tombolnya kepencet dan kemudian duar. Mereka di studio semua ketawa kecuali Dylan karena ini prank untuk Dylan. Ini bukan Dylan doang yang ngeprank, gue juga keprank anjir. Elvis dan Gary begitu juga orang kantor itu ternyata ikut ambil peran dalam prank ini karena untuk ngerjain Dylan sebagai anak baru. Nah, Gary ini itu ternyata James Steele, si TikToker, dan ini semua direkam dan viral karena didengar live sama penonton. Tapi sementara yang lain ketawa, Dylan tampak gak nyangka karena dia udah peduli banget sama keluarga Elvis dan yang lain. Dia kecewa. Elvis dan yang lain pun minta maaf, tapi Dylan gak mau. Dan dia mundur terus dan terjatuh di tangga darurat dan kebentur kepalanya. Mary ngecek keadaan Dylan dan kemudian Elvis yang baru ngeliat itu dikasih tahu kalau Dylan tewas. Besok paginya berita ini sampai keluar kantor, di mana orang kantor ditahan di situ, terutama Elvis untuk memberi penjelasan kepada polisi. Setelah memberi penjelasan, Elvis disuruh pergi lewat belakang karena jurnalis sudah pada di depan gedung katanya. Elvis pun dibawa ke mobil bosnya yang kecewa sama kelakuan Elvis. Bosnya pun ngomong ke Elvis, "Selamat ulang tahun." Dan ternyata Elvis ini ulang tahun dan semua ini dari awal ternyata itu rancangan buat ngeprank si Elvis ini. Juga biar Elvis nggak terlalu arogan dan ngejokes berlebihan. Kemudian film pun kelar. So, itulah alur cerita film On The Line. Gimana? Kalian kena prank atau enggak? Jujur gue gak nyangka sih gue kena prank gini. Karena bukan cuma sekali, tapi kedua kali kena prank anjir. Gue kira ini bakal jadi film thriller yang menegangkan gitu kan sampai akhir. Tapi ternyata bisa dibilang ini jadi film komedi. Ya gimana menurut kalian alur cerita ini? Apakah seru atau kocak? Tulis di kolom komentar di bawah. So, sekali lagi ini adalah alur cerita film On The Line. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro.